Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Jahana Nur Asti, mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Bosowa. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Just like before, I hope everything will be fine. Nah, seperti biasa, pembahasan kita hari ini bakalan dilandaskan sama hasil bacaan saya dari buku Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dari Dr. Muhammad Ilyas Ismail dan juga Nur Fikriyah Irasyih Ilyas. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai variabel penelitian dan juga instrumen penelitian. Nah, pembahasan kita hari ini itu mengenai populasi dan juga sampel dalam penelitian. Nah, selain membahas mengenai populasi dan sampel, kita juga akan membahas mengenai macam-macam dari penelitian kuantitatif. Nah, oke, baik. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan dalam penjelasannya nanti itu akan ada suara seperti suara mengganggu seperti kipas dan lain sebagainya karena Makassar sedang panas-panasnya ya. Jadi mohon dimaklumi. Oke, baik, jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai populasi dan sampel. Di video-video sebelumnya kita sudah pernah menyinggung mengenai apa itu populasi dan apa itu sampel. Nah, penentuan populasi dan sampel dalam penelitian itu sangat penting. Kenapa penting? Karena populasi dan sampel itu merupakan sumber data dari penelitian. Jadi kalau nggak ada populasi dan sampelnya, jadi kita mau ambil data dari mana, ya kan? Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu populasi terlebih dahulu. Nah, sebenarnya apa sih itu populasi? Kalau dalam istilah statistik, populasi ini merupakan keseluruhan subjek dari penelitian. Nah, dalam hal ini, populasi itu harus punya kuantitas dan juga karakteristik tertentu. Kuantitas itu apa? Jadi, populasi ini harus bisa dijumlahkan atau dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi, ada jumlahnya. Jadi, populasi ini ada bilangannya seperti itu, bisa dikuantifikasikan. Nah, kemudian populasi ini memiliki beberapa jenis-jenis. Yang pertama itu ada jenis populasi yang didasarkan pada penentuan sumber datanya. Nah, dalam jenis populasi ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada populasi yang terbatas. Nah, populasi terbatas ini merupakan populasi yang sumber datanya itu memiliki batasan-batasan tertentu. Jadi di sini tuh jumlah populasi ini dapat diketahui dengan pasti. Contohnya itu, misalkan kita ambil populasi dari siswa angkatan 2022 di SMA 9 Makassar, SMA Negeri 9 Makassar. Jadi kan jelas tuh ada batasannya, angkatan 2022 SMA Negeri 9 Makassar. Jadi kita dapat mengetahui jumlah populasinya dengan pasti. Nah, kemudian yang kedua ada populasi tak hingga. Nah, populasi tak hingga ini sumber datanya itu tidak dapat ditentukan batasan-batasannya, sehingga jumlah populasinya pun kita tidak dapat mengetahuinya dengan pasti. Contohnya populasinya itu misalnya kita mau menggunakan populasi dari seluruh manusia yang ada di dunia, kan jumlahnya tidak terbatas ya, maksudnya jumlahnya itu tidak dapat diketahui dengan pasti karena setiap harinya pasti ada yang lahir dan setiap harinya juga pasti ada yang meninggal. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis populasi yang didasarkan pada sifat populasinya. Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada populasi yang homogen. Nah, populasi yang homogen ini merupakan populasi yang seluruh anggota populasinya itu memiliki sifat yang relatif sama. Nah, kemudian yang kedua ada populasi heterogen. Nah, populasi heterogen ini kebalikan dari populasi yang homogen, yaitu seluruh anggota populasinya itu memiliki sifat yang relatif individual. Jadi dapat dibedakan antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Kemudian penentuan populasi ini
dapat menggunakan seluruh anggota populasi. Jadi kita dapat menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sumber data. Nah, ini dapat dilakukan apabila jumlah populasinya itu kecil. Nah, kalau jumlah populasinya besar gimana? Kalau jumlah populasinya besar, kita dapat menarik sampel atau mengambil sampel dari jumlah populasi tersebut. Nah, kita sudah masuk ke pembahasan sampel nih. Jadi sampel itu sebenarnya apa sih? Nah, kalau dalam istilah penelitian, sampel itu dapat didefinisikan sebagai sebagian atau wakil dari populasi. Nah, nantinya data yang diambil dari populasi ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan tersebut nanti bakalan digeneralisasikan atau diterapkan ke seluruh anggota populasi. Jadi kita tidak perlu menggunakan seluruh anggota populasi untuk mengambil data, tapi sebagian saja. Kemudian hasil penelitiannya nanti dapat diterapkan ke seluruh anggota populasi. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di penentuan sampel ini ada beberapa faktor-faktor yang harus diperhatikan atau perlu diperhatikan supaya nantinya pengambilan sampelnya atau pengambilan datanya itu dapat dilakukan secara akurat. Nah, faktor yang pertama yang perlu diperhatikan adalah tingkat homogen suatu populasi atau tingkat keseragaman suatu populasi. Semakin homogen atau semakin seragam sifat dari suatu anggota populasi, maka semakin sedikit sampel yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang kedua ada tingkat persisi. Persisi ini merupakan ketepatan dan juga ketelitian dari penelitian. Nah, persisi ini atau ketepatan dan ketelitian dari penelitian ini harus ditentukan terlebih dahulu. Jadi kita harus menentukan ketepatan dan tingkat ketepatan dan ketelitian terlebih dahulu. Semakin tinggi tingkat ketepatan dan ketelitian suatu penelitian, maka semakin banyak pula jumlah sampel yang dibutuhkan. Kenapa demikian? Karena semakin banyaknya sampel, maka semakin akurat data yang didapatkan. Nah, kemudian yang ketiga itu jumlah sampelnya harus memenuhi standar untuk analisis. Jadi akan dilakukan analisis data. Nah, jumlah sampel ini harus memenuhi untuk melakukan analisis data tersebut. Nah, kemudian yang keempat dan yang terakhir, jumlah sampelnya ini disesuaikan dengan teknik penentuan sampelnya. Nah, semakin akurat teknik penentuan sampelnya, maka semakin terjaga pula jumlah sampel yang dibutuhkan. Nah, kemudian teman-teman, ada beberapa teknik-teknik yang dapat digunakan untuk pengambilan sampel dari populasi. Nah, teknik ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada probability sampling dan yang kedua ada non-probability sampling. Nah, teknik probability sampling ini menganggap bahwa seluruh anggota populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Nah, kalau yang non-probability sampling ini kebalikannya dari probability sampling, yaitu menganggap bahwa seluruh anggota populasi itu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita bahas mengenai probability sampling terlebih dahulu. Nah, karena teknik probability sampling ini menganggap bahwa seluruh anggotanya itu punya kesempatan yang sama, jadi untuk menentukan sampelnya itu dapat menggunakan random sampling. Nah, teknik random sampling ini memiliki beberapa jenis lagi atau terbagi menjadi beberapa jenis lagi. Yang pertama itu ada random sampling sederhana. Nah, random sampling sederhana ini dilakukan dengan cara kita memberikan nomor urut terhadap seluruh anggota populasi. Nah, kemudian kita akan memilih secara acak nih anggota populasi mana yang akan dijadikan sebagai sampel. Nah, cara pemilihannya itu dapat menggunakan undian ataupun menggunakan tabel bilangan acak. Nah, kemudian random sampling yang kedua merupakan random sampling yang didasarkan pada strata atau tingkatan. Nah, jadi di sini cara pemilihannya kita akan membagi seluruh anggota populasi menjadi beberapa tingkatan atau beberapa strata. Nah, setelah dibagi menjadi beberapa strata, kita akan memilih sampelnya secara acak menggunakan undian ataupun tabel bilangan acak. Nah, kemudian yang ketiga itu ada random sampling bertahap berdasarkan strata atau tingkatan.
Nah, caranya sama seperti sebelumnya, yaitu kita akan menggolongkan seluruh anggota populasi menjadi beberapa tingkatan atau strata. Kemudian di sini bedanya kita akan melakukan pemilihannya itu secara bertahap. Kalau yang sebelumnya yang berdasarkan strata saja itu tidak ada tahapannya, tapi yang di sini ada tahapannya. Nah, kemudian di setiap tahap pemilihan sampelnya itu nantinya akan menggunakan teknik undian ataupun table bilangan acak. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir itu ada cluster random sampling. Nah, cluster random sampling ini bagaimana cara melakukannya? Kita akan membagi seluruh anggota populasi menjadi beberapa daerah-daerah sesuai dengan persebaran dari anggota populasinya. Contohnya kayak kita tuh populasinya ada di satu provinsi. Nah, provinsi kan terdiri dari banyak daerah. Kemudian sampelnya akan digolongkan menjadi beberapa daerah-daerah. Nah, kemudian nantinya akan dipilih satu daerah yang akan dijadikan sebagai sampel. Nah, jadi kita cara memilihnya menggunakan undian dan juga tabel bilangan acak. Kemudian setelah didapatkan satu daerah yang akan dijadikan sebagai sampel, maka seluruh anggota di daerah tersebut merupakan sampel dalam penelitian. Nah, pembahasan kita selanjutnya mengenai teknik non-probability sampling. Nah, teknik non-probability sampling ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada purposive sampling. Nah, purposive sampling ini bagaimana cara menentukannya? Jadi dia merupakan teknik penentuan sampel yang didasarkan pada suatu kriteria tertentu. Jadi nantinya peneliti akan memberikan kriteria tertentu pada pada anggota populasi yang akan dijadikan sampel. Nah, jadi jumlah sampelnya itu tergantung pada pertimbangan si peneliti. Nah, kemudian yang kedua itu ada accidental sampling. Nah, accidental sampling ini merupakan teknik pemilihan sampel dengan cara atau didasarkan pada kebetulan. Jadi nantinya peneliti akan bertemu dengan orang-orang secara kebetulan. Nah, jadi siapa saja yang ditemui oleh peneliti apabila dirasa cocok untuk menjadi sumber data, maka individu tersebut dapat dijadikan sebagai sampel atau sumber data. Kemudian yang ketiga itu ada kuota sampling. Nah, di sini dalam kuota sampling, cara untuk menentukan sampelnya kita akan membagi seluruh anggota populasi menjadi kelompok-kelompok tertentu. Nah, di setiap kelompoknya itu akan memiliki kuota sampelnya. Jadi misalkan kita membagi anggota populasi ini menjadi dua kelompok. Nah, di kelompok pertama kita hanya mengambil 3 orang sebagai sampel, jadi hanya ada 3 orang sebagai kuota sampelnya. Kemudian di kelompok kedua itu juga 3 orang sebagai kuota sampelnya, seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah ada purposive sampling, kemudian ada accidental sampling dan kuota sampling. Selanjutnya yang keempat itu ada systematic sampling. Nah, di systematic sampling ini cara penentuan atau cara pemilihan sampelnya itu menggunakan interval atau kelipatan. Jadi cara pemilihannya itu kita akan memberikan nomor urut kepada seluruh anggota populasi. Kemudian kita akan memilihnya berdasarkan kelipatan. Jadi semisalkan pertama kita akan menentukan dulu nih berapa jumlah sampel yang akan kita ambil dari seluruh anggota populasi. Misalkan kita punya 100 anggota populasi, kemudian kita hanya akan mengambil 10 sampel dari 100 orang tersebut, sehingga kita akan memilihnya berdasarkan kelipatan dari 10. Contohnya kita akan mulai memilih dari nomor urut 3. Nah, kelipatan dari 3 atau 3 ditambah 10 yaitu 13. Kita akan memilih nomor urut 3. 3 ditambah 10 sama dengan 13. Jadi nomor urut 13 akan kita ambil lagi menjadi sampel. Kemudian 13 ditambah 10 jadinya 23. Kemudian nomor urut 23 yang akan kita ambil sebagai sampel. Begitupun seterusnya. Setelah itu ada sampling jenuh dan juga sampling padat. Nah, sampling jenuh ini
merupakan penentuan sampel dengan cara seluruh anggota populasinya itu dijadikan sebagai sumber data penelitian. Hal ini tuh dapat dilakukan apabila anggota populasinya itu sedikit. Nah, itu kalau yang sampling jenuh. Kalau sampling padat bagaimana? Kalau sampling padat, sebagian atau lebih dari sebagian anggota populasi itu akan dijadikan sebagai sampel. Semisalkan kita punya 5.000 anggota populasi. Nah, kita akan menjadikan 2.500 atau 3.000 anggota populasi sebagai sampel. Ada suara pesawat. Nah, kemudian yang keenam atau yang terakhir itu ada snowball sampling. Snowball sampling ini merupakan teknik penentuan sampel dengan cara kita akan memilih satu kelompok untuk dijadikan sebagai sampel, kemudian anggota kelompok tersebut akan memilih anggota populasi lainnya yang akan dijadikan sebagai sampel. Jadi dia ada satu kelompok yang ditunjuk, kemudian kelompok tersebut menunjuk orang lain untuk dijadikan sampel, begitupun seterusnya sampai membentuk suatu sampel yang banyak. Seperti itu, teman-teman. Baik teman-teman, selesai sudah pembahasan mengenai populasi dan sampel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari penelitian kuantitatif. Nah, dalam hal ini kita hanya membahas 3. Sebenarnya banyak sekali jenis-jenis penelitian kuantitatif, tapi di sini kita hanya bahas 3 karena ketiga penelitian inilah yang paling sering digunakan. Nah, yang pertama itu ada penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen ini dapat dikatakan sebagai penelitian kuantitatif karena hasil datanya itu dapat dikuantifikasikan atau berupa angka. Nah, kemudian penelitian eksperimen ini digunakan untuk melihat reaksi antara kedua variabel. Nah, yaitu di sini reaksinya ada reaksi sebab dan juga reaksi akibat. Nah, di sini bagaimana cara melihat reaksinya, yaitu dengan cara memberikan perlakuan atau manipulasi kepada salah satu variabelnya. Nah, sehingga di dalam penelitian eksperimen ini ada namanya hukum kausal efek atau hukum sebab akibat. Jadi akan ada variabel yang menjadi penyebab dan ada variabel yang menjadi akibat. Kemudian ada beberapa karakteristik dari penelitian eksperimen. Nah, yang pertama itu penelitian eksperimen ini harus memiliki 2 variabel, yaitu ada variabel independen sebagai variabel penyebab atau variabel yang mempengaruhi, dan ada variabel dependen yaitu variabel yang menjadi akibat atau variabel yang dipengaruhi. Nah, di sini variabel yang dimanipulasi atau diberikan perlakuan merupakan variabel independen. Kenapa? Karena variabel dependennya ini merupakan variabel yang dapat diukur. Kemudian yang kedua itu dalam penelitian eksperimen ini meyakini bahwa hanya ada satu faktor yang mempengaruhi variabel dependen, yaitu variabel independen. Jadi, semisalkan ada faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen, tapi dalam penelitian ini hanya meyakini bahwa yang dapat mempengaruhi variabel dependen itu hanya variabel independen. Sehingga variabel lainnya ini dikontrol untuk tidak mempengaruhi variabel dependen. Jadi intinya di sini penelitian eksperimen ini meyakini bahwa hanya variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Titik, hanya itu saja. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, dalam penelitian eksperimen ini harus ada namanya level dan juga kondisi. Nah, kondisi ini apa? Kondisi ini merupakan perlakuan atau manipulasi yang dibuat oleh si peneliti atau yang dilakukan oleh peneliti kepada variabel independen. Nah, sementara level ini merupakan tingkat pengaruh dari perlakuan yang diberikan oleh peneliti terhadap variabel dependen. Jadi di sini melihat seberapa besar sih pengaruh atau berapa tingkatan pengaruh dari variabel independen kepada variabel dependen. Nah, selanjutnya itu ada penelitian deskriptif. Nah, di sini saya tidak akan membahas terlalu banyak karena penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi secara nyata.
Nah, sehingga dalam penelitian ini hasil datanya itu harus atau mampu menjawab hipotesis yang dibuat. Nah, kemudian dalam penelitian deskriptif ini juga harus atau mampu menjelaskan kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi. Nah, kemudian di sini ada beberapa ciri khusus atau karakteristik khusus dari penelitian deskriptif, yaitu sumber datanya itu harus empiris atau berdasarkan dengan fakta, dan kemudian di sini juga harus menjelaskan variabel penelitiannya secara rinci, dan pengumpulan datanya itu berdasarkan periode atau waktu tertentu yang sudah ditetapkan. Baik teman-teman, jenis penelitian kuantitatif yang terakhir adalah penelitian korelasional. Nah, korelasi dalam ilmu statistik itu diartikan sebagai hubungan antara dua variabel atau lebih. Sehingga penelitian korelasional itu dapat diartikan atau digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel ataupun melihat tingkatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, tingkatan hubungannya di sini itu dapat kuat ataupun lemah. Dalam penelitian korelasional, dia tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan kepada salah satu variabelnya. Jadi benar-benar murni melihat hubungan antara kedua variabel yang diteliti. Nah, kemudian penelitian korelasional itu dibagi menjadi beberapa studi, yaitu yang pertama ada studi hubungan. Nah, studi hubungan ini digunakan untuk melihat faktor atau variabel apa saja sih yang berhubungan dengan variabel kompleks. Nah, cara untuk menentukan hubungan antara sepasang variabel atau dua variabel itu cukup mudah dan cukup sederhana, yaitu yang pertama kita perlu untuk menentukan dulu sepasang variabel yang akan diteliti tingkat hubungannya. Kemudian kita akan memberikan sepasang variabel tersebut kepada subjek yang sama. Nah, nantinya hasil penelitiannya atau skornya itu akan kita hitung koefisiennya atau tingkat hubungannya. Nah, nantinya tingkat hubungannya ini akan digambarkan menjadi dua, yaitu tingkat hubungan yang positif dan juga tingkat hubungan yang negatif. Nah, sepasang variabel dapat dikatakan positif korelasinya apabila nilai satu variabel dinaikkan, maka nilai variabel yang lainnya juga akan naik. Begitupun sebaliknya. Apabila nilai suatu variabel diturunkan, maka nilai variabel yang lainnya juga akan turun. Nah, sementara sepasang variabel korelasinya dikatakan negatif apabila nilai satu variabel dinaikkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lainnya. Nah, begitupun sebaliknya. Apabila nilai suatu variabel diturunkan, maka akan menaikkan nilai variabel yang lainnya. Nah, studi yang kedua adalah studi prediksi atau studi perkiraan. Nah, studi prediksi ini melihat apabila ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel, maka variabel yang satunya dapat digunakan untuk memprediksi variabel yang lainnya. Sehingga dalam studi prediksi ini terdapat dua variabel, yaitu yang pertama ada variabel prediktor, yaitu variabel yang digunakan untuk memprediksi, dan yang kedua ada variabel kriteria yang merupakan variabel yang akan diprediksi. Nah, dalam studi prediktor ini, dia tidak hanya melihat hubungan antara kedua variabel, tetapi juga berasumsi bahwa ada variabel yang muncul lebih dulu dibandingkan variabel lainnya. Nah, dalam hal ini variabel yang muncul lebih dulu adalah variabel prediktor, sehingga variabel prediktor akan diukur atau akan dilihat tingkatannya terlebih dahulu, akan diukur terlebih dahulu dibandingkan dengan variabel kriteria. Tidak bisa sebaliknya. Jadi betul-betul variabel prediktor terlebih dahulu yang akan diukur, baru variabel kriteria. Nah, selanjutnya ada korelasi ganda. Nah, korelasi ganda ini digunakan untuk melihat hubungan antara tiga variabel atau lebih. Nah, korelasi ganda ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada regresi ganda. Nah, regresi ganda ini digunakan untuk memprediksi suatu fenomena menggunakan variabel prediktor. Nah, tapi dalam regresi ganda ini variabel prediktornya itu bukan hanya satu, tapi dua atau lebih dari dua. Nah, sementara variabel kriterianya itu hanya satu.
Nah, kemudian ada korelasi kanonik. Nah, kalau korelasi kanonik ini dia variabel prediktornya 2 atau lebih dari 2, dan variabel kriterianya juga 2 atau lebih dari 2. Sehingga korelasi kanonik ini digunakan untuk menggunakan serangkaian variabel prediktor untuk memprediksi serangkaian variabel kriteria. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, selesai sudah sedikit pemaparan materi dari saya. Nah, dengan berakhirnya materi kali ini bukan berarti berakhir pula kegiatan belajar kita, karena belajar merupakan perjalanan yang panjang seumur hidup, sehingga semoga apa yang kita pelajari hari ini merupakan bagian dari perjalanan